Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin rahimakumullah, dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adalah hari yang ke-6 di bulan Ramadan 1441 Hijriah, di tengah-tengah wabah pandemi Corona-19. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhi oleh wabah yang beredar pada kesempatan kali ini. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang ilmiah. Setiap amalan, keyakinan atau ajaran yang disandarkan kepada Islam harus memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang otentik. Dengan ini Islam tidak memberi celah kepada orang-orang yang beriktikad buruk untuk menyusupkan pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran lain ke dalam ajaran Islam. Karena pentingnya hal ini, tidak heran apabila Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan perkataan al-isnadu fid din walaula al-isnad laqalu may yasa ma yasa. Sanad adalah bagian dari agama. Jika tidak ada sanad, maka orang akan berkata semaunya, nauzubillahi min dzalik. Dengan adanya sanad, suatu perkataan tentang ajaran Islam dapat ditelusuri asal muasalnya, dari manakah itu hadis tersebut. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu penting sekali bagi umat muslimin yang memilah, harus bisa memilih dan memilah hadis-hadis antara yang sahih dan yang dhaif, agar diketahui amalan-amalan yang mana yang seharusnya kita amalkan, karena memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, serta amalan mana yang tidak perlu dihiraukan karena tidak pernah diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Hadirin pemirsa yang saya hormati, berkaitan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, akan kami sampaikan beberapa hadis yang dianggap lemah atau dhaif oleh para ulama mutaakhirin yang tersebar di masyarakat dan sudah tidak asing lagi. Nah, yang akan kami sampaikan tidak menjelaskan sisi kelemahan suatu hadis, namun hanya akan menjelaskan sisi kesimpulan dari para pakar hadis yang telah menelitinya. Inilah hadis-hadis yang berkaitan dengan seputar Ramadan, ya, tentang bulan Ramadan yang jadi perdebatan di jalan mutaakhirin ini. Hadirin rahimakumullah, hadis yang pertama yakni sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya akan sehat. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Dikatakan hadis ini adalah dhaif, lemah. Penelitian ilmiah oleh para ahli medis bahwa dengan puasa itu menyehatkan tubuh kita. Makna hadis ini benar, tidak salah. Namun tidak boleh dianggap sebagai sabda Nabi, karena bisa jadi nanti seseorang berpuasa, target terakhir kita berpuasa adalah tasihu, yakni sehat. Inilah yang harus dihindarkan. Nauzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, hasil penelusuran penelitian hadis ini dikatakanlah dhaif atau lemah. Hadis yang kedua, as-shaimu min ibadati in kana raqadan ala firashi. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam beribadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis riwayat Imam Taman. Tidur adalah perkara yang mubah atau perkara yang boleh dan bukan ritual ibadah. Jika dikatakan orang yang beribadah atau orang yang sedang berpuasa dia tidur, itu adalah ibadah suatu kesalahan. Nanti akan menjadi target main atau kebiasaan orang yang berpuasa adalah sehari-harinya tidur dan tidur. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore kita tidur. Dan kenapa? Kerjaan saya adalah tidur. Karena tidur adalah jadi ibadah, sebab saya sedang berada dalam keadaan puasa. Nauzubillahi min dzalik. Hadis yang ketiga, hadirin, kita ini juga harus terhindar daripada, ya kenapa jika kita diniatkan sebagai penunjang supaya kita kuat beribadah,
dalam saum kita tidur, maka itulah insya Allah tidur jadi ibadah. Hadirin rahimakumullah, hadis yang ketiga yakni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Hadis ini juga dikatakan adalah dhaif. Apalagi yang sering kita ungkapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadis tidak ada terdapat dalam satu kitab pun yang lain. Maka daripada itu harus teliti. Tapi dikatakan ini bagus, betul ya betul, secara makna ini betul. Namun dilihat daripada segi hadis, inilah suatu kesalahan yang besar. Ada yang doa ketika buka puasa yang hukumnya hasan oleh para hadis, yakni dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dari kerongkongan, telah basah, semoga pahala yang didapatkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Daruqutni, hasan oleh Ibnu Hajar Asqalani ini. Nah, walaupun hasan, insyaallah kita akan doa-doa sebelum kita berbuka puasa. Inilah doanya, dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis yang keempat hadirin, yang dikatakan dhaif yang beredar di bulan Ramadan adalah Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan ummati. Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini dikatakan adalah hadis dhaif juga. Maka hati-hatilah dengan pengucapan hadis ini. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang pertemuan kali ini adalah raja'na minar rihali wal asgharu ilal jihadul akbar. Qalu wa mal jihadu akbar qala jihadul qalbi. Yakni hadis adalah hadis palsu, yakni kenapa? Karena kita setelah ketika perang Badar itu adalah pergi dari perang kecil asgor, kita pergi ke perang akbar, yakni kita perang jihad nafsu. Apa jihad nafsu itu? Adalah kita berpuasa ini. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Hadis tersebut dikatakan hadis dhaif. Maka daripada itu, ini bukan suatu dasar pergi dari suatu permasalahan ke permasalahan yang lain, jihad kecil ke jihad yang besar. Demikianlah 5 hadis yang ungkapkan yang berkaitan dengan Ramadan, namun hadis-hadis ini dikatakan hadis dhaif. Yang pertama, sumu tasihu. Yang kedua, shaimu fi ibadati wa in kana raqadan ala firashi. Yang ketiga adalah Allahumma laka sumtu bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan yang keempat adalah Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan ummati. Dan terakhir adalah mengenai jihad asgor ila jihad akbar. Itu adalah dikatakan dhaif dan bahkan ada yang mengatakan palsu. Maka daripada kita hindarilah hadis ini, kalau terjadi pertentangan, maka daripada itu kita harus lebih bijak lagi dalam menukil hadis, dan kita harus paham dan tahu asal muasalnya. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.